Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Kadafi di channel Ivan Cinema Official. Nah, hari ini hari yang sangat luar biasa, yaitu hari kemenangan bagi umat Islam semuanya. Dan hari yang fitri ini Pak Ivan ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga di hari yang fitri ini kita semuanya menjadi lebih bertakwa lagi dan menjadi insan yang lebih baik lagi, insya Allah. Nah, di kesempatan hari ini Pak Ivan lumayan kosong nih ya, karena pernah ngasih kalian Q&A dan belum Pak Ivan jawab di sini. Dan juga karena hari yang fitri ini kami sedang dalam keadaan lockdown di Mekah, Saudi Arabia, jadi ya banyak banget kosongnya. Dan juga tadi malam kami sudah menyelenggarakan halal bihalal di di Zoom ya, secara virtual ya, dengan semua guru-guru, kemudian siswa dan siswi sekolah Indonesia Mekah, dan Masya Allah acaranya berjalan dengan lancar. Dan juga kemarin ketika Ramadan itu semua tim media yang luar biasa aktif dan juga capek banget ya, mungkin karena bener-bener kami itu selalu update ya, selalu steady gitu untuk memberikan informasi-informasi terbaik untuk kalian semuanya melalui Instagram, website, dan juga Facebook. Pokoknya luar biasa. Dan juga kami ada kegiatan-kegiatan seperti kultum setiap sore jam 5:30 sampai jam 6:30 sore, menunggu menunggu buka puasa seperti itu. Oke, ini langsung aja ya. Kayaknya Pak Ivan pengen banget nih ya ngejawabin semuanya yang menjawab semuanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan kepada Pak Ivan mungkin sekitar sebulan yang lalu, ataupun mungkin sekitar sebulan yang lalu, ataupun 2 minggu yang lalu ya, lupa juga nih, makanya dicek-cek lagi di HP nih ya, begitu. Nah, langsung aja nih ya, Pak Ivan atau Pak Abi ya, Pak Ivan aja ya. Pak Ivan ngejawab ya pertanyaan dari Dance Party ya. Bapak, apakah selama lockdown ada rasa kangen suasana seperti yang sebelumnya begitu? Ya, selama lockdown ini bener-bener bete banget ya, karena selalu di rumah dan di rumah. Mungkin nggak seperti di Indonesia. Di sini itu luar biasa, bener-bener kita itu benar-benar terkurung, benar-benar nggak bisa keluar gitu ya, karena memang berbahaya sekali. Karena sampai saat ini sudah ada 60.000 orang yang terkena virus corona tersebut, COVID-19. Jadi, takut banget keluar. Pak Ivan aja kalau mau keluar aja tuh steady banget, pakai masker, pakai sarung tangan, dan juga hati-hati banget ketemu sama orang, nggak berani dekat-dekat sama orang. Apalagi di sini ada beberapa negara ya, artinya beberapa multicultural dan multi bangsa ya. Ada juga dari Pakistan, ada dari India, ada dari Bangladesh, ada dari Mesir, ada dari Saudi juga, ada orang Indonesia. Pokoknya ketika masuk dalam ruangan seperti swalayan ataupun warung ataupun apotik, itu kita harus lihat kiri kanan dulu ya. Kita ada yang mendekat, kita menjauh. Jadi kita harus hati-hati, karena benar-benar virus COVID-19 ini sangat berbahaya dan pasti semuanya takut kan, jangan sampai kita kena ya gitu. Makanya himbauan Pak Ivan buat semuanya yang ada di Indonesia, ayo deh kita ikuti aturan pemerintah untuk mencegah atau untuk memutus rantai penyebarannya. Jangan sampai kita itu membangkang, akhirnya banyak yang terkena korban. Jangan seperti itu ya, kita harus jaga-jaga. Kangen nggak sih dengan suasana yang biasanya? Iya, kangen banget. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu ya, malam-malam itu ramai banget di sini, di Mekah ini. Ramai banget orang-orangnya. Jadi di sini itu pagi-pagi biasanya kita tidur, kita bangun zuhur ya kan, ya beribadah di sore hari gitu. Dan juga ada mungkin yang melakukan aktivitas lain seperti jualan Ramadan ataupun aktivitas lain membantu orang tua gitu. Dan malam harinya kita full ibadah, taraweh ya, ada yang di Masjidil Haram dan juga ada juga yang di masjid sekitar rumah gitu. Terus kemudian kita darusan, dan juga ya ada mungkin yang nongkrong-nongkrong di kafe ya kan, ngobrol-ngobrol sama temennya, duduk di
apa namanya, duduk-duduk di apa namanya, restoran-restoran cepat saji ya kan, minum-minum kopi gitu. Seru deh, pokoknya rapi banget. Tapi setelah COVID-19 ini semuanya tidak lagi seperti itu. Akhirnya kami di rumah dan ya mengikuti anjuran pemerintah Saudi Arabia untuk tetap di rumah dan menjaga agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas seperti itu. Itu dia pertanyaan pertama. Yang kedua yaitu dari SI Via 37. Nggak pengen nanya sih, tapi cuma mau nyemangati aja buat semua tim kerja yang telah membuat film Yatim. Terima kasih ya, benar-benar kami ini ketika lockdown seperti ini, untuk proses pembuatan sinetron Yatim itu benar-benar ya makan waktu banget ya, karena yang biasanya Pak Ivan itu apa namanya, kalau syuting biasa gitu tanpa ada naskah, langsung to the point, langsung on the spot ya, pokoknya naskah diomongin langsung diulangi sama pemain-pemain Yatim. Tapi ketika saat ini Pak Ivan harus membuat naskah, kemudian mengirim naskahnya kepada semua pemain-pemain ya, kemudian mereka itu langsung membuat syuting di rumah masing-masing, kemudian mengirim gambar. Setelah mengirim gambar, Pak Ivan seleksi gambarnya, video-videonya, kemudian diedit. Jadi itu butuh banyak waktu banget untuk untuk mengerjakan serial Yatim ketika masa lockdown seperti ini. Tapi alhamdulillah semua tim Yatim mau bekerja sama, semuanya asik banget, semuanya bersinergi untuk memberikan yang terbaik untuk penonton Yatim. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen, dan juga ayo promosiin deh gitu kan, supaya penonton Yatim semakin banyak lagi. Karena memang terus terang aja penonton Yatim itu sudah banyak berkurang, karena dulu pernah tahun yang lalu Ramadan dan Haji itu kami benar-benar vakum karena kita masih kaget ya, kita masih susah untuk teknik seperti apa yang bisa membuat kami tetap eksis gitu. Karena yang kemarin tuh benar-benar kami nggak tahu bisa seperti ini nih. Ketika lockdown inilah akhirnya kami ternyata bisa syuting dengan jarak jauh, dengan mengambil gambar di rumah masing-masing ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian dari Rofiki 12, apa harapan Bapak untuk anak-anak sekolah Indonesia Mekah? Harapan Pak Ivan untuk semuanya anak-anak sekolah Indonesia Mekah, ingin banget ya semua anak-anak sekolah Indonesia Mekah itu sukses ya, dan bisa mengembangkan bakatnya dari semua bidang. Ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya matematika, ada yang hobinya Al-Quran, ada yang hobinya main film, ada yang hobinya nari, ada yang hobinya editing, dan macam-macam. Pokoknya Pak Ivan pengen banget semua mereka sukses sesuai dengan bidangnya. Pak Ivan hanya bisa memotivasi dan juga mendorong dan memberikan wadah. Tapi ya semua terserah pada mereka semuanya, mau dididik atau tidak. Pokoknya Pak Ivan sebagai guru nggak mau dong ya istilahnya melihat murid Pak Ivan itu nggak sukses. Pasti sedih rasanya. Dan kebanggaan seorang guru adalah ketika melihat muridnya itu sukses dan hebat. Berarti apa? Pak Ivan selama mengajar berhasil. Dan doa Pak Ivan dikabulkan oleh Allah. Dan usaha Pak Ivan selama ini tidak sia-sia. Makanya pengen banget semua anak SIM itu sukses. Tapi tergantung bagaimana anaknya mau nggak diajak untuk sukses seperti itu. Kemudian dari MWDD BGS, dari mana Bapak mendapatkan inspirasi membuat film yang berjudul Yatim ini? Ya, sebenarnya inspirasinya sebenarnya adalah karena dulu Pak Ivan itu banyak sekali dekat dengan anak yatim dan tahu bagaimana kehidupan mereka yang sangatnya sedih banget, dan juga sedih juga ya, kisah-kisah mereka tuh banyak sekali macam-macam ya, kesedihan mereka, duka mereka, ada kesenangan mereka, dan semua inspirasi itu Pak Ivan tuangkan dalam film Yatim yang pertama ketika itu. Dan akhirnya ternyata Masya Allah penonton Yatim pertama itu sangat luar biasa, banyak sekali, sampai sekarang sudah 600.000 lebih penontonnya. Ya mudah-mudahan sampai 1 juta ya. Kemudian buat lagi Yatim kedua ya kan. Kemudian di Yatim kedua itu juga melanjutkan kisah yang pertama, pemainnya sudah semakin remaja.
Kemudian ternyata banyak juga tuh antusias juga penontonnya. Akhirnya buatlah serial yatim yang sampai sekarang ini, sampai ketiga gitu kan. Dan ceritanya semakin berkembang dan akhirnya banyak sekali menceritakan tentang kisah-kisah remaja dan solusi-solusinya. Pokoknya kamu harus nonton, karena di serial yatim itu semuanya itu benar-benar realistis, nggak dibuat-buat. Maksudnya realistis itu artinya gini, bukan cerita-cerita yang apa sih namanya, kayak nggak mungkin lah begini, nggak mungkin, nggak, semuanya pasti ada dalam kehidupan kamu semuanya. Dan itu pernah juga terjadi istilahnya dalam kehidupan kamu gitu. Karena Pak Ivan membuat ceritanya itu nggak mau yang istilahnya yang terlalu lebay ataupun yang terlalu dramatisir gitu. Semuanya itu murni ada dalam kehidupan kamu. Dan buktinya banyak sekali komentar-komentar yang pernah, oh iya saya pernah mengalami apa yang dirasakan Hamim, saya pernah mengalami apa yang dirasakan Abduh gitu kan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan solusi-solusi dari serial yatim. Alhamdulillah, itu yang Pak Abi senang, itu yang Pak Ivan senang, pokoknya seperti itu. Dan pokoknya nonton deh serial yatim buat kamu semuanya. Kemudian dari Vela Yorgun, ya. Apakah Bapak memiliki ide untuk membuat film yang lain? Gini ya Vel, kalau ngebuat film yang lain tuh gampang aja. Cuma masalahnya adalah serial yatim ini, masya Allah, adalah cinta Pak Ivan. Karena benar-benar inilah yang membuat Pak Ivan semangat banget untuk menggarap. Apalagi sekarang ya insya Allah ya, mudah-mudahan doain aja ya. Semua pemain yatim bisa main film layar lebar yang mungkin nanti ada insya Allah ya, ini masih insya Allah ada produser dari negeri ini yang mau bekerja sama dengan Pak Ivan untuk menggarap sebuah film. Ya semoga aja bisa terjadi, dan untuk ceritanya nanti ya masih rahasia, mungkin dari kalian ada yang tahu gitu. Dan juga perlu diketahui sebenarnya Pak Ivan sebenarnya Pak Ivan nggak hanya memproduksi film yatim saja, sebenarnya banyak lagi film-film yang lain seperti Aku Anak TKI, kemudian Sendirian, kemudian itu Sendirian juga ada seri-serinya gitu kan, dan Aku Hanya Malu, kemudian Arti Kehidupan. Pokoknya kalau kamu nonton Ivan Cinema Official, ke bawahnya insya Allah banyak deh film-filmnya. Dan ya semuanya pun ya mungkin ada kekurangan kelebihan dari semua teknik pengambilan gambar, karena memang Pak Ivan itu ngambilnya pure sendiri, dan juga biasanya dengan tim-tim yang namanya juga anak-anak ya. Tapi alhamdulillah insya Allah ceritanya semuanya penuh dengan pelajaran seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa sih konten kreator YouTube Indonesia yang Bapak sukai? Dari KRN Crown Joy. Konten kreator yang saya sukai, Pak Abi itu sebenarnya, Pak Ivan itu sebenarnya senang dengan konten-konten yang memberikan inspirasi ataupun yang bisa, yang kontennya itu ngebantu orang lain, seperti kayak si siapa namanya, Ruben Onsu, kemudian Baim ya, itu pokoknya konten kreator yang Pak Ivan sukai karena isinya adalah menolong orang lain. Senang banget kalau konten-kontennya seperti itu, karena benar-benar Pak Ivan ini tipe orang yang senang banget bersosialisasi, bisa ngebantu orang ya, tapi semampu Pak Ivan seperti itu. Senang banget seperti itu. Dan dulu pernah bercita-cita sih pengen jadi orang sukses dan bisa ngebantu orang seperti mereka-mereka itu, tapi tetap rezeki itu di tangan Allah ya. Kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya dari Reham VRGZ, Pak Ivan kapan ke Turki lagi? Ada rencana ke Mesir nggak gitu? Kalau ke Turki lagi mungkin insya Allah pasti selalu, karena Pak Ivan sangat suka banget ketika jalan-jalan ke Turki, dan mungkin tempat favorit Pak Ivan di sana karena di sana seru banget. Yang paling senang adalah ketika musim salju, luar biasa, pokoknya seru banget ke sana. Insya Allah ke sana lagi. Dan untuk ke Mesir nanti deh, kayaknya Mesir sama kayak di Saudi Arabia kan, padang pasir seperti itu. Lebih senang sih ke Turki karena beda suasananya, apalagi ada saljunya seperti itu. Kemudian dari NFSR XZX 15,
Pak Ivan, saya ingin bertanya kenapa SD kelas 5 belum masuk ke yatim 3? Ya insya Allah ya. Kalau kamu mau main di sinetron yatim, belajar acting dulu. Kemudian dari Said Josh. Pak, salam-salam buat Mahir, Salman, Hamim, Anjas, Abdul, pokoknya semuanya. Dan juga Fawaz. Waalaikumsalam. Nanti disampaikan. Insya Allah mereka juga nonton nanti acara ini. Nah, begitu saja jawaban Pak Ivan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu tanyakan kepada Pak Ivan di sebulan yang lalu. Nah, pokoknya seperti itu ya. Pak Ivan cuma ingin kalian semuanya penonton yatim terinspirasi dari semua cerita-cerita yang sudah diberikan kepada kalian. Dan ingat satu hal ya, pokoknya jangan lupa berdoa dan berusaha ya. Kalau ingin sukses itu harus benar-benar berusaha. Jangan di zona aman. Jadi kamu harus berusaha, berdoa juga untuk bisa menggapai semua impian-impian kamu. Dan satu hal lagi, kalau sudah nonton ini, mungkin kamu punya kisah sedih ataupun kisah tentang anak yatim, boleh kamu share di bawah ini ya, di komentar di bawah ini. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama dengan cerita Abdul, Salman, Mahir, Hamim, dan juga Anjas, boleh kamu komen di bawah ini. Ataupun kamu punya teman seperti Beno, ataupun punya teman seperti Nadia, ataupun punya teman seperti Susi, boleh di komen di bawah ini. Jangan lupa ya di share terus ya, dan nonton serial yatim. Insya Allah bermanfaat, dan isinya semuanya insya Allah bisa menginspirasi kamu dan memotivasi kamu untuk lebih baik lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Pak Ivan ya, Ivan Cinema Official. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.